mungkin ini untuk klarifikasi supaya orang lebih percaya dan lebih mendengar, makanya Bu Sri dipakai sebagai sosok gitu. Semoga di pemerintahan baru nanti itu kayak banyak ada sistem yang dirubah lah. Jadi anak-anak kayak kita, orang-orang kecil, lebih bisa cepet kalau ada masalah ditangani. Hola netizen yang tercinta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang menjadi sorotan di media sosial karena disebut-sebut telah menyewa jasa influencer untuk menjadi buzzer. Kabar ini pertama kali mencuat setelah seorang influencer bernama Bima membagikan video berisi tangkapan layar terkait tawaran dari sebuah agensi untuk menjadi buzzer Bea Cukai melalui akun TikToknya. Menanggapi hal tersebut, Bea Cukai menegaskan pihaknya tidak pernah ada kontak atau penawaran kerjasama antara Bea Cukai dengan yang bersangkutan. Tidak pernah juga meminta agensi tertentu menggandeng yang bersangkutan untuk kerjasama. Meski begitu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto tidak membantah jika pihaknya pernah menjalin kerjasama dengan beberapa influencer. Namun kerjasama itu tidak diperuntukkan sebagai buzzer untuk menggiring opini masyarakat terhadap lembaga. Nirwala kemudian menjelaskan tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk memaksimalkan jangkauan publikasi dan menyederhanakan informasi dari lembaga itu agar dapat lebih mudah dipahami masyarakat secara praktis. Selain menggandeng beberapa influencer, Bea Cukai juga mengaku secara aktif dan rutin memberikan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat melalui akun-akun media sosial resminya. Dengan akun itu, Nirwala menyebut Bea Cukai juga turut menerima berbagai masukan hingga keluhan masyarakat terkait pelayanan lembaga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue mau bahas masalah Bima yang dihubungin sama agensi untuk masalah endorse keperluan Bea Cukai. Akhirnya kena lo ya, kena kan lo. Jadi bumerang kan, Bea Cukainya kalang kabut, agensinya lebih kalang kabut lagi gitu. Sampai stres gue rasa tuh agensi ya. Maksud gue gini loh, buat agensinya, lo kan tahu kontennya Bima itu seperti apa, ya kan? Dia tuh paling benci sama hal-hal yang berbau-bau korupsi, yang berbau-bau ketololan inilah, ketololan itulah, yang ibaratnya yang pejabat kagak kerja lah. Dia kan paling benci sama yang kayak gitu. Terus lu ngapain tawarin dia kayak begituan? Hah? Lihat-lihat dulu gitu orangnya. Gak semua konten kreator itu bisa dibayar pakai duit gitu loh, ya kan? Kedua nih, buat siapa namanya Bea Cukai ya, nggak perlu lah lu mencitra-citrakan diri, pencitraan ya, pakai konten kreator, bayar sono bayar sini, keluar biaya lagi gitu kan. Nggak perlu. Yang perlu lu lakuin itu tuh introspeksi, bebenah ya, dengerin apa kata netizen ya kan, diskusi itu yang netizen mau gitu loh, yang kita mau gitu loh. Ada keluh kesah apa ya kan, dan sifat melayaninya tuh mana gitu loh ya. Jadi introspeksi, ubah yang perlu diubah, internal lo orang, nggak perlu kayak pencitraan lagi gitu loh, pakai konten kreator. As simple as that gitu loh. Dan buat agensi ya, kalau untuk ada hal-hal yang kurang baik untuk dipromosikan, ya jangan diambil. Ya kali misalnya ada bandar narkoba, mau minta tolong agensi untuk cariin KOL, lu mau ambil? Kan lu yang bego agensi. Udah gitu ada satu konten kreator lagi, siapa yang Bold Twins udah centang biru. Videonya sekarang dihapus. Itu kan kelihatan banget, jadi semuanya tuh yang mau bahas Bea Cukai itu kelihatan endorsannya banget gitu kan. Maksud gue yakin nih lagi kacau-kacauan nih di Bea Cukai, lagi kacau, di agensi juga lagi kacau gitu kan. Terus mungkin konten-konten kreator yang gila duit gitu kan, misalnya yang udah terlanjur ditransfer, pulangin lagi kali karena nggak jadi gitu kan, kagak berani gara-gara si Bima ini. Aduh, ya udahlah gitu aja lah. Lagi rame banget nih ya soal pihak Bea Cukai yang katanya mau endorse influencer gitu. Jujur ada influencer juga yang gue kenal loh yang ditawarin, tapi kok nggak nawarin ke gue tersinggung loh. Terus katanya kan nilainya berapa? Fantastis ya, 100 juta endorse katanya. Coba kalau misalnya gue ditawarin gratis
Saya bilang, nggak usah bayar saya. Tapi bisa nggak kalau misalnya saya keluar dari sono ya, dari bandara, saya jangan masuk red line, canda red line. Tapi serius ya, kalau misalnya gue dikasih SOW-nya apa-apa gitu ya, gue bakal bilang, gak usah bayar saya deh. Tapi asal saya kalau misalnya lewat langsung melengos saya dari samping, bisa kagak? Gitu. Kan kayak kesannya kayak ala-ala orang penting gitu ya, say. Gini ya, gue bilang gak segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan cara endorse gitu ya, merubah opini publik dengan cara menggunakan influencer tuh gak selamanya bisa efektif begitu, karena gak semua influencer juga mau hanya ngepost apa demi uang gitu. Jujur ya, kalau gue pribadi nih, misalnya ada instansi pemerintah yang approach gue untuk kayak edukasi atau apa gitu, hal-hal tertentu yang mereka membutuhkan content creator atau influencer untuk meng-upnya, gue tuh akan bilang gak usah bayar saya kasih gratis gitu. Tapi asal memang message-nya itu berguna dan memang penting untuk masyarakat gitu. Kenapa gue bilang segala sesuatu itu nggak bisa diselesaikan dengan cara mengubah opini publik, juga belum tentu bisa. Maksudnya mengubah opini publik melalui influencer tuh belum tentu bisa. Karena masyarakat juga udah pintar, udah bisa ngelihat aslinya tuh kayak mana gitu. Jujur ya, sampai sekarang ini pun gue masih bertanya-tanya sebenarnya SOP-nya, standarnya Bea Cukai itu seperti apa sih, orang masuk red line sama enggak gitu. Itu tuh nggak jelas. Terus kayak pengenaan barang-barang yang dikenakan pajak, bea cukai, bea masuknya gitu segala macam, kayak mana gitu loh. Kalau memang untuk barang-barang yang mahal gitu ya, kayak orang belanja-belanja di luar mau dikenain, ya udah terserah. Tapi ya caranya gimana gitu mendeteknya. Jangan asal orang main random aja disuruh-suruh masuk begitu loh. Masa gak jelas gitu loh. Atau yang lebih kesiannya lagi tuh, misalnya TKW atau anak-anak pelajar yang sekolah di luar negeri gitu ya. Mereka kan kadang beli, misalnya nih TKW kita ngomong ya, mereka di sana dapat penghasilan ya, pasti beli baju dong, beli baju buat pakaian sehari-hari, beli sepatu, beli apa segala macam. Terus dikala mereka mau pulang ke Jakarta, mau pulang ke Indonesia, mereka pasti kan bawa itu barang ya. Orang tuh barang dibeli pakai duit, pakai jerih payah mereka, masa mesti ditinggalin di sana sampai takut dibawa ke Indonesia gitu. Terus barang-barang yang mereka hasilin dari kerja mereka di sana kayak cuman baju-baju rumah gitu ya, sepatu-sepatu untuk kayak pergi biasa gitu, tas-tas, masa ditinggal gitu. Terus kalau nggak ditinggal masuk ke sini dikenain bea-nya gila-gilaan gitu. Kayak mana? Terus juga aturan orang yang bisa tiba-tiba melengos dari sebelah samping tuh bagaimana? Kenapa bisa begitu? Ayo, gue ngeliat temen gue yang dari negara lain, yang warga negara lain kagak ada gitu yang seribet begini, kayak mau pulang aja takut bawaannya, ya nggak sih? Belakangan ini bea cukai ramai sekali dibicarakan. Nah, begitupun dengan Ibu Sri Mulyani nih, Menteri Keuangan, menyoroti setidaknya 3 kasus viral yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Nah, Ibu Ani ini langsung mendatangi kantor pelayanan utama KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta untuk mendengar langsung duduk perkaranya. Sri Mulyani lantas memberikan sejumlah arahan sebagai tindak lanjut 3 kasus viral tersebut. Ya, kita akhirnya sudah dengar ya bahwa ya semua sudah sepakat dan diselesaikan kasusnya. Ya, masalahnya salah komunikasi, masalah kesalahan administrasi ya, dan seperti itulah. Tapi entahlah apakah kalau nggak viral akan berakhir seperti ini juga. Nah, kalau kita lihat memang banyak sekali kasus soal bea cukai ini ya. Cakrakan yang beli jaket 6 juta mesti bayar sekian puluh juta, dan masih banyak kasus lagi. Bahkan ada yang beli tas akhirnya disobek gitu ya, karena kesal harus bayar pajak. Nah, makin banyak berita orang yang mengeluh soal pajak yang dikenakan bea cukai. Ya, sebagian besar mengeluh karena tidak paham gitu ya. Misalnya ada TKI yang mengeluh dimintai pajak padahal dia bawa barang hadiah majikannya. Ya, kalau yang dibawa perhiasan itu yang dengan nilainya tinggi pasti tentu ada pajaknya juga. Nah, masalahnya adalah 2 sih sebenarnya. Yang pertama adalah soal penerapan aturan, dan yang kedua soal pegawai bea cukai yang korup. Nah, soal penerapan aturan ini memang kita sama sekali jarang atau bahkan kita tidak pernah mendengar sosialisasi tentang apa yang harus kita lakukan kalau kita mengimpor barang dan sebagainya, dan sehubungan dengan bea cukai ini semua. Menteri Keuangan masih lambat dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga ya akhirnya seperti ini.
Jadi seolah-olah bea cukai selalu berbuat kesalahan. Karena mungkin saja ini penegakan hukum ya, mungkin bisa saja. Ya ini diperparah lagi dengan banyaknya pegawai bea cukai yang korup. Nah, masalah edukasi ini juga jadi pertanyaan kita nih. Apakah kesannya ya, kok yang saya dapat gitu, kesannya seolah-olah edukasi ini memang dibuat lambat gitu, dibuat awam gitu, agar ya penyalahgunaan wewenang ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Sama halnya seperti di hukum gitu ya, di bidang hukum gitu. Banyak orang yang kurang mendapatkan edukasi tentang hukum, sehingga penyalahgunaan hukum dan kesewenang-wenangan ya bisa dilakukan dengan seenaknya saja oleh yang berkuasa. Salam. Salah satu jalan cepat kalau misalnya kalian punya kasus atau masalah biar cepat ditanganin itu adalah viralin dulu. Tapi hal yang gue sayangkan itu Bu Sri sampai turun tangan gitu, karena di ilmu manajemen ya, orang-orang yang udah di atas itu mereka biasanya bikin decision, mereka tuh decision maker, ngurusin ekonomi makro, bukan ngurusin kasus kayak begini. Entah, mungkin ini untuk klarifikasi supaya orang lebih percaya dan lebih mendengar, makanya Bu Sri dipakai sebagai sosok gitu. Semoga di pemerintahan baru nanti itu kayak banyak ada sistem yang dirubah lah, jadi anak-anak kayak kita, orang-orang kecil, lebih bisa cepet kalau ada masalah ditangani gitu, nggak harus nunggu viral dulu, please lah, minta tolong. Tapi kudos banget buat Bu Sri Mulyani, yang maksudnya dia udah harusnya mikir hal-hal lain yang lebih prioritas, tapi harus turun tangan untuk kasus-kasus individual kayak gini.